Bagaimana jika perang Bharantayuddha bukan perang panah dan pedang, tetapi konflik dengan tingkat kehancuran yang dalam bahasa modern hanya bisa dijelaskan dengan satu istilah, senjata nuklir? Bagaimana jika apa yang hari disebut Astra bukan simbol spiritual, melainkan senjata strategis dengan daya hancur massal yang tidak dipahami secara teknis oleh masyarakat pada masanya? Bharantayuddha digambarkan sebagai perang yang melibatkan hampir seluruh dunia yang dikenal pada masanya. Bukan satu kerajaan melawan kerajaan lain, tetapi koalisi besar yang runtuh secara bersamaan. Yang aneh bukan jumlah pasukan, yang aneh adalah hasil akhirnya. Setelah perang selesai, tidak ada narasi kebangkitan, tidak ada cerita tentang stabilitas politik baru, tidak ada perayaan kemenangan jangka panjang. Yang tersisa hanyalah kehancuran, depopulasi, dan rasa bersalah kolektif. Dalam perang konvensional, kehancuran berbanding lurus dengan durasi pertempuran. Dalam Bharatayuddha, kehancuran melampaui perang itu sendiri. Ini adalah ciri pertama peperangan nuklir. Mahabharata menjelaskan Brahmastra sebagai senjata terakhir. Senjata yang tidak boleh digunakan sembarangan. Senjata yang dilepaskan dampaknya tidak bisa dibatalkan. Deskripsinya jelas. Cahaya menyilaukan seperti ribuan matahari, panas ekstrim, kehancuran massal, makhluk hidup mati seketika, dan lingkungan yang rusak setelahnya. Ini bukan metafora api biasa. Ini bukan ledakan lokal. Ini adalah ledakan intensitas tinggi dengan efek jangka panjang. Dalam terminologi modern, hanya satu jenis senjata yang bekerja seperti itu. Mahabharata secara eksplisit menggambarkan dunia pasca Bharatayuddha sebagai dunia yang rusak, sungai tercemar, tanah tidak subur, kehidupan tidak kembali normal. Yang paling mengganggu adalah deskripsi tentang keturunan yang lahir dengan kondisi tidak normal setelah perang berakhir. Perang konvensional tidak menyebabkan dampak biologis lintas generasi. Radiasi nuklirlah yang menyebabkan itu semua. Masyarakat kuno tidak mengenal istilah mutasi genetik. Mereka menyebutnya kutukan. Ini bukan bahasa magis, ini bahasa keterbatasan pengetahuan. Astra tidak bisa digunakan sembarang prajurit, hanya individu tertentu yang boleh mengaksesnya. Dan penggunaan yang salah selalu digambarkan sebagai dosa besar. Ini identik dengan doktrin nuklir modern. Tidak semua negara boleh memiliki senjata nuklir. Tidak semua konflik membenarkan penggunaannya. Kesalahan penggunaan berarti kehancuran global. Mahabharata menggambarkan hal yang sama, tetapi dengan bahasa moral bukan teknis. Brahmastra diaktifkan melalui mantra. Ini sering disalahartikan sebagai sihir. Dalam pembacaan ini, mantra bukan mantra. Mantra adalah mekanisme otorisasi. Sesuatu yang hanya bisa diakses oleh pihak tertentu dengan prosedur tertentu dan konsekuensi tertentu. Tidak ada tombol merah dalam dunia kuno. Yang ada adalah ritual. Kurukshetra bukan hanya medan perang. Ia adalah pusat kehancuran. Setelah Bharatayuddha, Kurukshetra tidak digambarkan sebagai kota yang dibangun ulang. Tidak ada narasi pemulihan. Tidak ada glorifikasi wilayah tersebut. Dalam peperangan nuklir modern, Ground Zero bukan tempat peradaban baru tumbuh. Ia menjadi zona trauma. Pertanyaan paling sering muncul adalah kalau ini perang nuklir, mana teknologinya? Jawabannya sederhana. Jika peradaban hampir musnah akibat teknologi tersebut, maka menghapus jejak teknisnya adalah tindakan rasional. Yang diwariskan bukan cara membuat senjata, tetapi cerita tentang akibatnya. Mahabharata tidak mengajarkan fisika, ia mengajarkan ketakutan. Mito adalah bentuk sensor paling aman. Sensor paling efektif bukan menghancurkan informasi, tetapi menghamburkannya. Dengan menjadikan teknologi sebagai dewa dan senjata sebagai kutukan, informasi berbahaya tetap tersimpan tanpa bisa digunakan ulang. Ini bukan kebodohan, ini strategi bertahan hidup.
Saat Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan, dunia melihat sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang digambarkan ribuan tahun lalu. Cahaya, panas, kehancuran, dan penderitaan berkepanjangan. Perbedaannya hanya satu, kali ini kita punya istilah ilmiahnya. Tidak ada klaim kebenaran absolut di sini, tidak ada pembuktian akademik. Yang ada hanyalah kesesuaian pola. Jika manusia di masa lalu pernah menghancurkan dirinya sendiri dengan senjata pemusnah massal, dan manusia hari ini kembali membangun senjata yang sama, maka Bharatayuddha bukan dongeng, ia adalah peringatan. Dan pertanyaannya sekarang bukan apakah itu pernah terjadi, pertanyaannya adalah apakah kita akan mengulanginya dengan sadar.